Saudara Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI setuju untuk tidak memaksakan dan menunda pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dimulai awal Januari ini. PGRI menilai saat ini yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan para peserta didik, para pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya karena ada sejumlah daerah yang memang sudah menerapkan sekolah tatap muka. Namun, kemudian justru muncul klaster COVID-19 baru. Berdiskusi dengan banyak pihak, tampaknya kita belum persyaratan-persyaratan itu masih bersifat administratif. Dalam konteks ini di checklist ya. Tapi saya setuju yang tadi testing dan tracking itu tadi, karena di beberapa negara untuk melihat keamanan di sekolah itu, kalau pembukaan memang harus ada testing. Meskipun awalnya kami mendukung pembukaan sekolah baru, tapi sekarang diskusi kami adalah keselamatan dan keamanan siswa. Dan ini kita nggak jamin deh, karena itu kami betul-betul untuk mempertimbangkan kembali policy ini. Ya, itu tadi ada pernyataan dari PGRI begitu. Saya masih berbincang mengenai belajar tatap muka yang kemudian menjadi polemik. Harus dilakukan atau tidaknya itu memang diserahkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Masih ada Pak Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Saya kalau jadi Komisi 10 ini mungkin situasi paling dilematis kali ya, Bang Saiful ya, untuk sekolah anak-anak ini di masa pandemi. Betul, Mas. Betul. Bagaimana kemudian? Saya pengen tahu Komisi 10 sudah menyiapkan apa saja. Ini Indonesia begitu luas, situasinya beda-beda, mau jarak jauh semua di Papua sana, di ujung-ujung mungkin memang nggak ada sinyal internet. Jadi apa yang kemudian Komisi 10 sudah lihat dan akan terapkan ke depan, pelan tapi pasti, Bang Saiful? Ya, hampir pasti kita nggak bisa menyeragamkan kebijakan kita. Iya. Itu hampir pasti, dan ini harus diketahui secara luas oleh publik, supaya jangan merasa kalau ada kebijakan di kabupaten tertentu berbeda dengan yang lain, nggak harus dikonfrontasi dan nggak harus diperdebatkan. Ya. Satu itu. Yang kedua, memang jujur harus diakui Mas Bayu, saat yang bersamaan efektivitas PJJ itu tidak lebih dari 30%. Ya. Artinya warning dari berbagai pihak, terjadi learning loss, itu memang sudah terjadi. World Bank juga sudah warning ke kita, tingkat performa PISA kita hampir pasti bisa-bisa kita paling buncit. Kemarin 74, sekarang bisa sampai 80. Iya. Ini yang paling buncit sekali. Nah, saat yang sama juga, tingkat sebaran kita masih di atas rata-rata yang dikehendaki oleh WHO. Iya. WHO menginginkan sekolah baru bisa dibuka kalau di bawah 5%. Dan kita masih tinggi. 8,8%. Sangat berisiko. Gitu. Nah, saat yang sama aduan dari orang tua, banyak orang tua ekonomi kelas menengah bawah yang putra-putrinya banyak, nggak keurus juga di rumah. Yeah. Bahkan banyak yang bermain dan akhirnya berisiko juga terjadi sebaran. Nah, pada model yang semacam ini butuh diagnosa sendiri, butuh kebijakan sendiri. Tapi sekali lagi semangatnya adalah kita ingin tidak ada masalah terkait dengan dunia pendidikan kita, terutama ketika kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka ini dibuka. Yeah. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kesiapan sekolah. Oke. Gitu. Nah, pada konteks kesiapan sekolah ini, Bu Retno sudah berkali-kali menyampaikan tingkat kesiapan sekolah dari 100 itu yang siap hanya 7. Mungkin sampai 15 gitu ya. Sisanya tidak siap. Tidak memenuhi checklist sebagaimana standar protokol kesehatan. Nah, pada konteks ini sekali lagi saya menghimbau, karena kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah, saya mohon porsi ini digunakan dengan sangat hati-hati,
Tidak perlu tergesa-gesa, termasuk kalau toh sudah dikeluarkan kebijakan untuk tatap muka bulan Januari, saya kira yang terbaik pilihannya adalah di level SMA dulu. Ya. Gitu. Untuk SD jangan dulu, saya kira sampai bulan Februari atau bulan Maret. Dan juga nggak perlu tiap hari mungkin ya, Bang Saiful ya. Mungkin itu juga penting dimengerti oleh banyak pemerintah daerah begitu. Betul. Dan seminggu saya kira cukup sekali atau 2 kali aja. Ya, oke. Saya ke Pak Idris sedikit. Di lapangan seperti apa Pak Idris? Ini kan saya begini, kalau saya jadi Pak Idris juga sama beratnya nih. Begitu pemerintah lewat SKB 4 Menteri mengatakan diserahkan ke pemerintah daerah. Berarti kan Pak Idris nih di Depok. Saya kasih izin atau tidak izin itu kan di Pak Idris gitu untuk Depok nih. Nah itu bagaimana kemudian Pak Idris membolehkan atau tidak membolehkan? Kalau tidak dibolehkan pun banyak yang mengeluhkan hal ini. Jadi maju kena, mundur kena nih kalau jadi pemimpin daerah. Pak Idris, bagaimana Anda menghadapinya? Ya, pertama kebijakan kami sekolah dari belajar dari rumah BDR ini, karena kami lakukan analogi kasus dan kebijakan. Misalnya pada saat Idul Fitri dulu, itu kasusnya antara 25, 50, paling banyak 75, tidak sampai 100. Itu kita berhentikan sholat Idul Fitri, kita berhentikan sholat Jumat pada waktu itu. Ya, 2 bulan, selama 2 bulan. Dan ini kita analogikan sekarang pada dunia pendidikan. Yang kasusnya tadi yang saya katakan per hari 250 kasus per harinya. Nah, sehingga ini nggak bisa. Termasuk kemarin mohon maaf kebaktian di gereja pun daring. Ya, itu orang dewasa. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak? Saya mohon maaf Pak dari Komisi 10, Pak Sofyan ya tadi, Pak Saiful, bahwa saya kurang setuju kalau dibedakan dengan anak SMA. Justru anak SMA juga sangat sulit Pak. Ketika mereka dilepas berkendaraan sendiri, mereka belajar. Nah ini kan kebijakannya di provinsi kalau SMA. Kami minta kepada provinsi juga tetap memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk sekolah-sekolah SMA. Ya, makanya kami belum memperkenankan sekolah SMA juga. Yang kami persiapkan sekarang bagaimana terintegrasinya program pendidikan di Kota Depok. Misalnya, terintegrasi dengan kampung siaga berbasis RW. Terintegrasi dengan DPA PMK, Dinas Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga. Terintegrasi dengan kampung KB. Terintegrasi dengan dan genre. Genre dan PIKR ini kami berdayakan benar-benar. Dan yang terakhir adalah pembimbing rohani. Kami punya sekitar 240 pembimbing rohani yang mereka akan kami sebar bekerja sama dengan kampung siaga untuk bisa memberikan keceriaan dan pendidikan berkolaborasi dengan dinas pendidikan di Kota Depok. Itu yang kami persiapkan sekarang. Tentunya aksesnya adalah kita akan lakukan kembali nih refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 ini. Itu sebuah dampak yang memang sudah kami prediksi. Sebuah wacana atau rencana yang Pak Idris sampaikan ini kan mudah-mudahan saya doakan Pak supaya itu bisa berjalan sebaik mungkin begitu ya. Apa kendala-kendalanya Pak? Sekolah ada yang mungkin datang ke dinas pendidikan di Depok protes mereka pengen dibuka, itu juga masih terjadi? Ya. Masih ada beberapa orang tua ya, beberapa komite, dan ini kita pahamkan bahwa kita sepakat dulu lah bahwa the health is everything, bahwa kesehatan ini segala sesuatu. Ya, dan kita tahu diberitahu informasi kalau anak sudah tertular, itu daya penularannya itu bisa sampai 5-10 kali lipat. Jadi sangat bahaya sekali. Inilah yang memang harus dipahamkan kepada para orang tua. Jadi sekedar semangat pendidikan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anak didik kita. Saya rasa kalau di Kota Depok relatif ya bahwa orang-orang tuanya sudah terdidik yang bisa kita paham. Asal kita komunikasinya lancar, itu aja. Dalam bayangan Pak Idris dan tim di Kota Depok, kalau rencana ini mau dilaksanakan, apa yang menjadi kendala? Dana, infrastruktur, atau hal semacam itu? Yang mungkin bisa disampaikan ke Komisi 10 supaya nyampe nanti mungkin juga didengarkan sama Pak Nadiem atau Mas Nadiem, Mas Menteri, bahwa pada hari ini itu sedang ada upaya-upaya seperti yang di Depok dilakukan. Apa yang Anda ingin sampaikan Pak Idris? Ya benar, kendalanya yang Pak Sepen tadi dari Komisi 10 bahwa masih sangat minim sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas ataupun sarana prasarana kesehatan standar seperti yang dikatakan Bu Rono tadi. Ini benar sekali.
ya walaupun mereka khususnya mereka yang yayasan-yayasan ya. Yayasan-yayasan itu istilahnya swasta yang mereka memang apa adanya melakukan menyelenggarakan pendidikan dan memang sarana prasarana sangat kurang sekali. Dan juga tentang masalah pemahaman. Dan yang lebih penting lagi adalah tadi yang saya katakan masalah pendanaan. Ini sudah kita mulai memberikan hibah-hibah untuk kepada mereka untuk bisa dilaksanakan protokol kesehatan yang kita inginkan. Tentunya kita juga akan belanja langsung fasilitas yang mereka butuhkan. Jadi kendalanya itu tadi masalah sarana prasarana, termasuk juga tadi teknologinya ya, alat-alat teknologi dan juga anggaran. Anggaran sudah kita prediksi dari BTT, maka kita tingkatkan untuk bisa direfocusing juga anggaran-anggaran yang pembangunan tahun ini. Oke, nanti saya ke Bang Saiful soal itu, apakah ini kemudian bisa dibantu begitu dalam artian nanti kebijakannya. Pak Idris sedikit lagi, ini pertanyaan dari KPAI berapa kali kalau saya berbincang pasti Mbak Retno ingin mengatakan hati-hati, kehati-hatiannya saya sudah apresiasi ya Pak Idris ya. Bapak memegang tanggung jawab ini untuk anak didik dan para tenaga pendidik. Nah, yang mengawasi ini semua bersama Satgas COVID-19 di Depok ini siapa nih? Kan KPAI juga nggak bisa setiap saat gitu mengecek dan lain-lain. Pak Idris di Depok. Ya, pertama tim Satgas sendiri, kita sudah punya tim pengawasan. Yang kedua, dinas-dinas karena juga banyak work from home. WFH, sehingga kepala-kepala dinas itu kami tugaskan untuk mereka sebagai tim WAS di tingkat kecamatan dan bisa berkolaborasi dengan unit-unit pendidikan yang ada di kecamatan. Mereka nanti juga akan langsung ke lurah-lurah ya untuk bisa komunikasi ke kampung siaga berbasis RW. Jadi berjenjang gitu Mas. Dari Satgas ada tim dan WAS. Dan ini bisa tegas selama ini Pak Idris di Depok? Alhamdulillah Mas, bisa tegas. Agar syaratnya cuma satu, bahwa mereka kita nobatkan. Pertama saya sudah SK-kan, dan kita nobatkan agar camat itu berkolaborasi dengan kepala dinas yang kita tugaskan. Jangan sampai ini bukan wilayah kerja saya, bukan wilayah kerja kamu, lalu kamu mengawasi. Enggak. Kita SK-kan dan kita kumpulkan mereka agar mereka taat dan siap untuk diawasi oleh kepala-kepala dinas. Seperti itu. Oke, terbayang Pak Idris. Terima kasih untuk apa yang akan dilakukan di Depok sebagai masukan bagi kita dan mungkin bisa ditiru oleh tempat lain atau kota lain. Bu Retno, ini kan kita ternyata saya bersyukur ada Pak Idris pagi hari ini yang punya pemikiran-pemikiran di Depok akan seperti apa. Kita kan doakan itu bisa berjalan. Jadi tidak hanya sekolah yang kemudian beradaptasi dengan situasi ini, berkreasi, saya bilang begitu deh. Tapi kepala daerah juga memang harus memikirkan ini sekolah mau diapain. Anda melihatnya dari yang disampaikan Pak Idris di Depok dan kota-kota lain, mungkin bisa Anda buat perbandingan, Mbak Retno? Iya, sebenarnya kalau dari data kami, dari surat-surat edaran ya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, itu mayoritas memang tidak membuka sekolah ya pada tanggal 4 Januari 2020 dengan alasan tadi sebenarnya kasus. Yang kedua adalah ini kan baru pergantian tahun anggaran ya. Mereka memang sepakat untuk bikin testing. Jadi testingnya juga minimal antigen, bukan rapid gitu. Nah itu kan membutuhkan biaya lagi. Nah itu seluruh guru kan harus dibiayai daerah ketika harus antigen. Begitupun kan anak-anak yang akan tatap muka. Dan ini menurut saya menjadi satu beban berat juga kalau harus mempergunakan APBD. Nah memang APBN harusnya mensupport juga gitu ya, karena kalau tidak dites, ini bisa sangat berbahaya menurut saya ketika pembelajaran tatap muka dilakukan gitu, nekat dilakukan gitu. Yang kedua adalah, Mas Bayu, ini kan tepat keputusan-keputusan banyak kepala daerah untuk tidak atau menunda sekolah tatap muka. Karena kan pertama ada 270 daerah habis pilkada. Itu makanya meningkat kasus di Desember kan, karena banyak kerumunan. Yang kedua adalah liburan. Baru aja akhir tahun, liburan, cuti bersama. Nah ini juga berpotensi kuat menambah jumlah kasus. Maka kalau 4 Juli membuka sekolah, saya rasa itu 4 Januari ya, membuka sekolah itu sangat riskan, beresiko tinggi gitu. Jadi memang harus sabar dan
KPAI mendorong sebenarnya untuk testing ya antigen tadi. Yang kedua adalah karena kalau PCR pasti sangat mahal. Ya. Yang kedua adalah saya sebenarnya sepakat dengan Pak Saiful bahwa ke depan, maksud Pak Saiful tadi kan bahwa dimulai dulu dari kelas yang atas atau dimulai dulu dari jenjang yang paling tinggi. Ya. Nah itu ketika maksud saya pada saat uji coba nanti gitu ya, itu harus dimulai dari kelas yang paling tinggi juga, misalnya kelas 6, kalau SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA gitu, itu harus seperti itu dan hanya 1/4 murid kalau kami. Jadi kalau muridnya 36, 9 dulu diuji coba gitu. Dan kalau mereka patuh, baru bisa ditambah. Jadi uji coba pun harus dilakukan setelah persiapan-persiapan dilakukan. Maksudnya penyiapan infrastruktur maupun protokol. Jadi memulai itu dengan mengedukasi dulu. Jadi diedukasi dulu anak-anaknya agar nanti mereka bisa budaya adaptasi kebiasaan baru itu bisa dilakukan. Oke, terbayang apa yang disampaikan oleh KPAI. Tapi pun begitu, ini butuh banyak hal. Semuanya besar, pakai kata besar. Biaya besar, upaya yang juga besar. Maka kalau yang besar-besar saya lempar ke Pak Saiful Huda di Komisi 10 nih. Nah, hal-hal semacam ini bisa menjadi prioritas nggak di Komisi 10 nantinya? Supaya Pak Idris dengan segala upayanya, usulan dari KPAI ini bisa kemudian ketemu titik tengahnya dan dijalankan. Bang Saiful. Saya kira harus jadi prioritas, Mas. Ya, jadi jangan cuma vaksinnya aja nih, maksud saya. Vaksin sudah besar sekali memang, tapi pendidikan kita butuh juga dana soalnya. Bang Saiful. Nah, karena itu melalui forum raker dalam waktu pendek, mungkin tanggal 12 Januari, kita akan meminta kepada Kemendikbud untuk melakukan refocusing anggaran dari berbagai kegiatan yang dianggap nanti tidak masuk pada ranah darurat pendidikan. Jadi semangatnya tetap kita masih akan mengalami darurat pendidikan ini sampai mungkin akhir tahun 2021. Karena itu skema penganggaran yang social safety net bidang pendidikan tetap harus dianggarkan besar. Jadi ini akan ada pengalihan anggaran sedemikian rupa dari pos-pos yang bisa diambil untuk pendidikan, begitu ya, Bang Saiful? Ya, kira-kira begitu, Mas. Dan ini sudah jadi komitmen atau baru akan diusulkan oleh Komisi 10 nanti di DPR? Dalam beberapa pertemuan informal sudah kami sampaikan dan pihak Kemendikbud saya kira sudah paham betul bagaimana situasi kondisi di lapangan, bahwa sekolah tidak semuanya siap untuk melaksanakan protokol kesehatan hanya melalui relaksasi dana BOS. Masih butuh skema lain di luar dana BOS. Jadi butuh dana yang cukup besar untuk apa dan bagaimananya kita berharap pada Komisi 10 nanti untuk ini tugas besar juga dan ditunggu juga oleh banyak pihak. Orang tua seperti saya juga menunggu bagaimana pendidikan kita di era yang baru, walaupun sudah ada vaksinasi, ini akan lebih baik lagi penanganannya untuk pendidikan. Kira-kira kita bisa berharap itu ya, Bang Saiful, dengan Komisi 10 di DPR RI ya? Ya, kita akan kawal terus agenda darurat pendidikan kita. Sekali lagi, kita nggak bisa mengorbankan anak-anak muda, anak didik kita untuk masa depan cerah Indonesia yang akan datang. Ya, terima kasih. Pak Idris, sedikit dari Anda, optimisme bahwa pendidikan kita di Depok misalnya, dengan segala upayanya, dengan jumpalitannya, dengan akrobatiknya yang harus dilakukan di tengah pandemi, ini kita bisa menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik nantinya di Depok? Ya, pertama Pak Saiful mohon maaf, mohon izin, kalau bisa didorong dari pemerintah pusat, ada dasar kami untuk melakukan secara leluasa refocusing. Sebab memang banyak kegiatan-kegiatan pembangunan sekolah di Kota Depok tahun ini. Kalau tidak dilakukan refocusing, memang dana pendidikan itu sangat besar sekali dari APBD. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah ada dasar dari pusat, ya insya Allah kami juga akan bisa lebih leluasa untuk melakukan itu. Karena kami juga akan menghadapi protes-protes dari penggiat pendidikan ketika pembangunan rencana pembangunan sekolah, ruang kelas baru ini direfocusing. Ini pertama. Yang kedua, optimis kami ini adalah bahwa
kami sangat mengandalkan kreativitas bahkan Ya. dari guru-guru. Itulah yang akan kami dorong mereka untuk melakukan itu dengan cara kita fasilitasi dan kita tingkatkan tunjangan-tunjangan untuk guru-guru agar mereka juga bersemangat di dalam pelaksanaan pembelajaran yang kreatif ini. Ya. Seperti itu aja sih yang saya ini kan, yang optimisme saya dari situ. Terbayang Pak Idris, terima kasih. Mbak Retno terakhir, dengan segala situasi ini, dengan segala yang masih belum terlalu berubah sejak kita bicara soal pendidikan kita sebetulnya, tapi kita masih bisa kita dapatkan optimisme bahwa pemerintah kita selain soal melawan COVID-19-nya, kita bisa beradaptasi soal pendidikan ini menurut Anda. Apa yang perlu dilakukan sehingga kita berhasil dalam soal mengatasi pendidikan di masa pandemi, Mbak Retno? Ya, kita ini kan udah berbulan-bulan ya. Betul. Kalau dari pertama kali dulu kita kaget gitu ya, bingung gitu, itu wajar. Ya. Tapi kalau udah sampai 10 bulan, masa ya masih bingung juga gitu. Dengan demikian maka harus dipikirkan sih menurut saya alternatif-alternatif yang tadi misalnya Kota Depok gitu, termasuk alternatif bagaimana akan membuka sekolah dengan berbagai cara gitu ya, penyiapan dengan berbagai cara. Jadi kita nggak bisa juga membiarkan anak terus-menerus gitu ya berada terus di rumah, apalagi anak SMK. Mereka butuh praktikum, mereka butuh keterampilan. Nah kan bengkelnya ada di sekolah. Nah ini menurut saya hal yang harus dipikirkan gitu. Jangan yang tadi Pak Saiful bilang darurat pendidikan, iya daruratnya harus segera nih remnya kita lepasin gitu agar kita lebih punya penyiapan dengan kesungguh-sungguhan. Arahkan politik anggaran ke pendidikan agar tidak terjadi krisis pendidikan. Ya. Saya pikir itu. Ya, jadi secara berjenjang, perlahan tapi pasti pendidikan kita bisa mulai lagi. Kita mulai perlahan tapi pasti, kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Bang Saiful, terima kasih Pak Idris. Selamat sampai di perjalanan nanti ya. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pagi hari ini.